menjadi satu anak kalimat mahabbatullah secara semiotik semantik bermuara pada sebuah pengertian dicintai mencintai tanpa batasan, sehingga di dalamnya aspek kehidupan termaktub semua termasuk bekerja. Banyak orang mendikotomi antara bekerja sebagai pemenuh kebutuhan duniawi maisahnya saja sebagai nafkah lahir, tetapi mengalami kekosongan di dalam batin. Maka banyak korporasi global sekarang mengedepankan yang disebut dengan spiritual leadership, termasuk di Telkom. Pengertian spiritual acap kali kemudian dikembangkan lagi menjadi sendi-sendi dari key performance indicator yang mewujud di dalam keseharian, kerjanya pakai akidah. Jadi kerja yang bisa menimbulkan kecintaan tentu nggak main-main. Kalau di dalam Quran disebutkan konteksnya jihad. Nah ini bisa disimak di Quran surat Al-Maidah, atau juga dalam hadis yang disampaikan bahwa konteks mencintai Allah melalui perbuatan-perbuatan plus atau ekstra termasuk melakukan sunnah nafilah. Yang ini makanya kita lihat di sini bahwa an-nawafil ini kita berbicara tentang ekstra plus. Jadi tidak hanya taqarrub bil faraid yang biasa, tetapi juga nanti an-nawafil itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik di dalam koridor meneladani sunnah Rasul. Sebagaimana kita ketahui secara pribadi karakter Rasul sendiri punya keistimewaan dari segi akhlak. Akhlaknya bahkan disebut sebagai punya konteks yang paling utama dan mulia, sampai-sampai inilah yang direpresentasikan, diproyeksikan agar menjadi panutan. Akhlakul karimah dari pribadi yang kemudian uswatun hasanah ini tidak hanya indikator tetapi juga nilai inti ketika orang ingin selamat dunia akhirat. Maka tujuan kita sama, bekerja, berusaha baik di semua sektor, industri, telekomunikasi, services, jasa, atau barangkali di sektor-sektor non formal. Jadi kalau di dalam dunia manajemen dibagi ada white collar, blue collar. White collar ini rasanya seperti bergengsi, kerjanya di balik meja. Kalau sekarang pakai teknologi lah, sudah menggunakan komputer, sudah menggunakan gadget, sudah dibantu oleh koneksi, sudah menganalisis perubahan perilaku lewat big data dan sebagainya, based on sesuatu yang bersifat high tech. Tetapi jangan lupa yang diperlukan sebetulnya adalah high touch. Ya kan? Karena apa? Tadi sudah disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau keakraban, kekoriban, Allah itu dekat. Bahkan pertolongannya nasrullahi qarib, dekat dengan kita. Hanya kita nggak tahu tombolnya. Dalam satu penelitian psikologi ada yang namanya tikus dalam teori reinforcement dari Skinner, itu dikurung di dalam sebuah kotak. Kita ini kan tikus-tikus ya Pak. Manusia ini ibaratnya samalah dengan tikus yang mencari sesuap nasi. Ketika kita terkurung menjalankan aktivitas rutin sehari-hari, yang dilihat hanya 4 dinding yang membatasi atas bawah tertutupi kan gitu. Dunia kita menjadi kecil hanya menjalankan sebatas apa yang ditugaskan, dalam bahasa korporasi disebutnya SOP. Orang yang kemudian korporasi yang kemudian beranjak besar bahkan kemudian melakukan proses standarisasi supaya layanan yang di delivery sama antara perusahaan A dan B dengan standar yang kita akui bersama-sama secara global, katanya begitu. Menggunakan ISO mulai 9001 sampai 14001 dan seterusnya. Semua item distandarisasi. Dalam mengoperasikan layanan publik juga demikian. Sekarang kereta api, pesawat, jalan raya ada standar-standar minimal, apalagi di bidang-bidang tertentu yang menyangkut kehidupan masyarakat, hak hidup orang banyak seperti di dunia kesehatan. Ada code of conduct, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang penting tetapi tidak boleh dilakukan, apa yang sebetulnya tidak penting tapi harus didahulukan, itu ada. Nah maka kalau melihat di sini mendekati Allah di dalam sebuah kotak yang membatasi kita, seolah-olah kita jenuh. Pekerjaan itu bagaimana mau ibadah, apa yang dikerjakan saja justru secepatnya ingin kita selesaikan, kalau perlu tidak menjadi beban. Lalu kita mengatakan, no, dengan bekerja itu kita berzikir. Wah barangkali orang mengatakan, Pak teorinya sih mudah. Kalau sudah lelah bersimbah peluh apalagi ditambah jenuh, ditambah kemudian masa depan seolah tidak ada harapan, lalu apa yang saya perjuangkan? Kalau misalkan saya memberi lebih, toh dari segi pendapatan saya lebih tidak lebih sama. Dari segi karir, wah sekarang penentuan ternyata bukan pada kinerja, kita merit sistemnya mungkin berjalan, tetapi yang sama berprestasinya dengan saya bukan 1-2 orang, banyak. Dan kalau nanti saya tidak dipromosikan, apalah arti kemarin saya berjuang dengan sedemikian keras. Nah ini yang kemudian
perspektif kita sangat dibatasi oleh kotak tadi. Seolah-olah reward atau bonus yang didapatkan itu harus instan seketika. Sama dengan tikus kalau ini levelnya. Maka Pak Skinner itu menguji tikus yang dikurung tetapi diberi dalam tanda petik jebakan-jebakan. Ada sebuah tombol yang kalau dia tidak sengaja ungkit atau dia injak, maka akan keluar kacang atau makanan lain yang disukai oleh tikus. Maka ketika dia berlari dan menginjak tombol itu, keluarlah bonus berupa makanan. Di situ dia tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah skenario yang terstruktur dan sistematis. Dia hanya berpikir, oh dalam bahasa keseharian ini disebut kebetulan atau koinsidensi. Sebetulnya kalau kita melihat alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sangat presisi. Sehingga meskipun bukan seorang muslim dan tidak bertauhid dalam bentuk menyatakan secara verbal, tetapi barangkali ada orang-orang para ilmuwan yang secara konteks kafir, kafaru gitu ya. Kafaru itu apa sih Pak? Kafir, kafaru, kufur itu tertutup. Gitu. Ada orang yang punya pengetahuannya tetapi mengingkari, namanya kafaru atau kafir al-juhud. Gitu. Ada yang mengingkari nikmah, itu kufur nikmah. Ada yang tidak percaya bahwa baik yang kebenaran yang diingkari dan nikmat yang ditolak berasal dari satu sumber, ini yang disebut kafaru atau kufur at-tauhid. Tidak punya dasar akidah karena tidak mengakui ada satu sumber yang menjadi jalan rezeki dan nikmat yang kemudian tadi bisa kita cermati dan kita awasi. Hati-hati. Bahwa bekerja lebih itu kemudian bisa membukakan kemungkinan-kemungkinan kita. Atau kemudian meniadakan yang namanya potensi untuk menjadi kufur al-juhud misalnya. Mengingkari suatu hal yang benar yang kemudian mutlak memberikan kebahagiaan di kemudian hari sebagai bagian dari investasi berkesinambungan. Itu ya. Kita tutup dengan membatasi diri jadi tikus tadi. Ya sudah, tikus saya menyatakan bahwa ini sebuah koinsidensi. Jadi kafaru ada juga yang disebut kufur atau kafir taktiyah, apa itu dikubur, sudah tahu benar dan bagus dikubur supaya nggak kelihatan. Ada juga bukan sekedar mengingkari, tetapi juga menghindari dan kemudian melakukan suatu proses misinterpretasi supaya orang mispersepsi. Ini yang disebut kafaru atau kafir at-tabari. Nah ini, maka jenis-jenis kafir kufur kafaru itu banyak. Nah jangan sampai pekerjaan kita kufur. Kenapa? Karena kalau kita bekerja membanting tulang sekedar mendapat nafkah lalu menisbikan kemungkinan, menganihilasi, menghilangkan kemungkinan bahwa pekerjaan kita itu bisa menjadi ibadah yang bernilai lebih, ini kita menutup. Mengingkari bahwa yang namanya nikmat, yang namanya akidah bisa dibangun dari sana kalau kita syukuri. Nah ini. Padahal kan kalau kita ditanya apa sih tujuan Anda bekerja dan hidup di dunia, berkeluarga, berumah tangga, sama belajar dan beraktivitas. Inna akramakum indallahi atqakum, pengennya jadi orang yang bertakwa. Tetapi sulit bersyukur, padahal syukur itu pembuka nikmat berikutnya. Bahkan setelah melakukan satu di Quran surat Al-Insyirah misalnya, nggak boleh berhenti karena dari kesulitan muncul kebaikan, setelah baik jangan kemudian kontraproduktif, terus memproduksikan kebaikan demi kebaikan itu. Nah maka saya ingin melihat tadi, apakah tikus itu kemudian cukup senang dengan mendapat kacang yang sudah dia bilang coincidence, satu kebetulan. Tapi dia terus berlari karena tikus ini kelebihan energi dan dia ingin mencari jalan keluar ataupun ingin memberi nilai lebih meskipun berada di sebuah kotak yang tadi sangat tertutup. Ketika dia menginjak lagi tombol yang sama, keluar lagi makanan yang sama. 2 kali dia melihat, barangkali ini bukan sebuah kebetulan atau ketidaksengajaan. 3 kali dia mulai terstruktur polanya. Ini jangan-jangan tombol ini memang memberikan sesuatu. 4-5 kali dia yakin. Ini yang di dalam otak termasuk manusia atau spesies yang lebih tinggi, primata sampai ke manusia. Itu ada yang disebut dengan belief system. Jadi ketika seseorang melakukan suatu hal berulang-ulang dan kemudian mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan yang telah dilontarkan, dan jawaban itu relevan atau dianggap benar, maka dia meyakini.
Jadi Bapak dan Ibu kalau meyakini pekerjaan itu sebuah beban dan itu diulang-ulang, repetitif sifatnya, masuk di bawah sadar, tidak perlu waktu 1 tahun, barangkali 2 minggu saja kita sudah beranggapan bahwa pekerjaan itu tidak punya hubungan dengan yang namanya ibadah, dengan yang namanya ketenangan hati, dengan yang namanya persoalan kita nanti ketika dihisab pada saat kita sudah diwafatkan. Gak ada hubungannya. Ini diyakini karena masuknya belief system. Belief system punya hubungan dengan yang namanya reward. Ketika orang merasa tenang ketika melakukan satu hal, dia ingin mengulangi. Ketika orang dari lapar merasa kenyang, tikus ini ingin mengulangi, dia tahu. Tombol itu menghadirkan rasa kenyang karena keluar makanan. Nah maka sekarang, apakah tombol-tombol itu selalu menghadirkan makanan sebagai substitusi kebutuhan kita? Tidak, kan manusia ini levelnya naik Pak. Teraktualisasi lebih tinggi daripada sekedar urusan nutrisi. Bukan urusan perut. Tetapi sampai pada satu konsep di mana ala bizikrullahi tatmainul qulub. Bagaimana dengan bekerja itu kita bisa mengingat Allah dengan lebih baik sehingga hati menjadi tenang. Kenapa? Karena durasi life cycle kita ini sangat terbatas, masa hidup kita ini sangat singkat. Setelah itu yang jadi persoalan. Maka kalau bekerja dihabiskan waktunya di dalam lini masa atau timeline yang sangat terbatas. Bayangkan Pak, kita itu begitu masuk sekolah umur 6 tahun. Kemudian selesai tamat sarjana di usia 23 tahun kan gitu ya Pak. Itu sudah ada 17 tahun yang dipergunakan untuk berpikir, untuk belajar, ditambah lagi dengan bekerja di sebuah korporasi karena kita punya loyalitas tinggi nanti sampai masa purna bakti barangkali mencapai waktu 32 tahun, 35 tahun di tempat yang sama sehingga di usia 57, 58 baru berhenti. Rugi Pak, 35 tahun nggak jadi ibadah. Pak, tapi kan memberi nafkah pada keluarga bagian dari ibadah. Betul, tetapi itu kan konteks dan konsep yang sudah kita pahami. Kewajiban, menggugurkan kewajiban. Edit value-nya mana? Kalau sudah selesai yang fardu, tentu kan ada potensi untuk menambah lewat yang sunnah kan gitu. Nafilah itu kan begitu, an-nawafil kan begitu. Maka kalau ingin tak korup, mencintai sebuah pekerjaan, edit value, nah ini yang jadi persoalan. Kenapa? Lihatnya di mana? Ya di Quran. Yang punya edit value itu kan punya kelebihan. Apa? Digambarkan dengan indah dalam Quran. Enggak cukup sekedar ilmu, tidak hanya sekedar iman, tapi gabungan. Orang yang beriman dan berilmu lah, nih bahasanya sangat puitis, dramatis, dan dari segi prosa atau sastra luar biasa. Orang yang beriman dan berilmu lah yang ditinggikan darajah. Darajah siapa ini? Ya sebagaimana Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu kalau dibandingkan dengan kita kesulitannya luar biasa Pak. Karir atau profesi yang ditempuh sebagai sebuah ilmuwan alami kan begitu ya bertanya. Coba simak di Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Bertanya terus pertanyaannya. Maka ilmuwan masa kini punya satu moto yang dia bilang ini tokoh besar mengatakan begini. Saya bilang salah. Itu Nabi Allah Ibrahim ribuan tahun yang lalu sudah pernah berkata seperti itu. Diajarkan di beberapa perguruan tinggi di barat bahwa seorang ilmuwan besar berkata bahwa hal terpenting di dalam dunia kecendekiawanan adalah tidak pernah berhenti. It's never stop to question. It's never stop questioning. Tidak pernah berhenti mempertanyakan sesuatu. Bukan Pak. Konsep dasar Iqra yang dicetuskan lewat Al-Quran ditabalkan, diperkuat, di fondasinya dibangun di awal oleh kreatif dan sistematik serta critical thinking di zaman era Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lihat bintang ditanya, apakah mungkin bintang ini menjadi bagian dari penguasa alam? Mungkin saja karena dia bisa mengeluarkan cahaya di saat langit gelap. Tapi ini tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena kemudian matahari datang, kemudian terang membentang di sepanjang hari yang kita lalui, lalu dikatakan, oh bukan bintang, barangkali bulan, lebih besar, lebih bulat pada saat purnama, indah sekali, bisa mengakibatkan pasang surut, bisa mempengaruhi siklus reproduksi hewan, dan sebagainya. Bulan berarti, ternyata tidak ada yang abadi. Kenapa? Sesuatu yang paling berkuasa, tentu berkuasa terhadap waktu. Masa sesuatu yang kita pertuhan tunduk oleh waktu, di mana kita pun dalam ruang dan waktu yang sama, tunduk pada variabel yang sama, tidak mungkin. Ini silogisme dalam bahasa pesantren dan bahasa Arab, ini ilmu mantik. Logika saja.
Ketika masuklah dari situ, dia bertanya, oh kalau gitu matahari sudah panas, menghadirkan kehidupan, terangnya mengalahi rembulan dan juga gemintang. Ternyata ada masanya, semua segala sesuatu yang mempunyai product life cycle, punya umur, berarti bukan yang menciptakan. Masih terkena hukum, masih ada sunatullah yang berlaku di sana, bukan. Mencari lagi, nah makanya never ending questioning, tidak pernah berhenti, never end, never stop. Untuk bertanya, sama kita diminta Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di mana? Akhirnya jawabannya, ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dengan saya menghadapkan wajah saya kemanapun yang ketemunya itu. Nah, apa? Kami ini adalah hanifah wa ma ana minal musyrikin. Kami ini hanif, orang-orang yang dapat petunjuk. Orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang kemudian punya pengetahuan, orang-orang yang membangun kesadaran. Sehingga kami insya Allah bukan merupakan bagian dari orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang tadi tergolong menduakan Allah, menistakan pengetahuan dan akal yang telah dikaruniakan. Nasihatin kazibatin hotiah, tahu. Tapi dia tadi kufur, kafir, kafaru. Al-juhud, mengingkari kebenaran yang nyata-nyata terjadi sebagai fakta. Maka pekerjaan itu fakta Pak, tapi kalau tidak ada added value-nya ya nggak jadi apa-apa. Kira-kira kan gitu ya Pak. Apa bedanya Bapak dengan finite automaton, dengan robot yang terotomasi secara sibernetika, sudah diprogram dengan yang namanya algoritma untuk machine learning. Manusia itu kalau kayak gitu caranya jadi mesin Pak. Kan algoritmanya sama. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, ini yang boleh dikerjakan, itu yang tidak boleh dikerjakan. Menghadapi situasi ini yang harus Anda lakukan, kan gitu. Maka bagaimana Pak seorang pilot mengatasi kondisi darurat, mau mendarat di Bandara Husein Sastranegara, sampai pada titik yang ditentukan gagal mendekat. Kenapa? Mendadak ada kabut, jarak pandang kurang dari 1 kilometer, tidak diizinkan secara regulasi untuk melakukan pendekatan visual approach. Tidak bisa, landasan tidak ada, padahal ketinggian sudah rendah. Dia harus go around melakukan satu perubahan. Kira-kira perubahannya seenaknya saja tidak mungkin, karena di sekitarnya banyak pesawat yang sudah ngantri, main belok saja nubruk, kan gitu. Maka ada, apabila misapproach, gagal pendekatan, lakukan berikut, naik lagi pada ketinggian 2500 feet, membelok ke kanan pada titik ini, kembali kemudian pada titik ini, berputar lagi dari arah di mana Anda datang. Ada petunjuknya. Artinya pesawat modern Pak, tanpa peran pilot bisa melakukan itu. Terkomputasi lewat Flight Information System. Jadi kalau manusia sekedar menjalankan SOP, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kemudian kontingensi plan-nya seperti ini, alternatif tindakan yang harus Anda lakukan A, B, C, D, dan F, G, dan itu dijalani dengan patuh, dengan baik, mungkin kita akan jadi best employee of the year, karyawan terbaik di sebuah perusahaan. Tetapi apakah ada nilai tambah selain gaji yang dibawa pulang? Enggak ada. Apakah ada proses belajar dari apa yang kita kerjakan? Enggak ada. Apa bedanya kita dengan robot? Bahkan yang namanya Alan Turing membuat kura-kura rekaan gitu ya, sehingga sering disebutnya turtle machine gitu. Dan ada lain lagi dengan Aristide Lindenmayer, itu ada namanya L system, yaitu turtle algoritmik untuk gambar bahwa yang namanya pohon bercabang beloknya di sana sekian derajat, nanti punya lagi, udah ada yang ngatur. Jadi itu orang dari Eropa Utara, Skandinavia saja tanpa disadari membangun dasar ketauhidan. Dia bilang nggak mungkin pohon ini bercabang-cabang, yang dalam ilmu matematika disebut geometri fraktal dari Benoit Mandelbrot, itu tidak sengaja, nggak mungkin. Karena cabang dan pengulangannya repetitif, dan kapan dia branching itu sudah ada yang ngatur. Makanya dia bilang sistem L dengan algoritma, kalau sudah belok ke kanan 1 kali, dia akan belok lagi ke kanan 2 kali, kemudian akan punya cabang 2 kali, sehingga A, B, 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 gitu keluarnya begitu. Teratur sekali. Ini yang menjadi dasar matematika chaos, bahwa tidak ada yang tidak teratur. Maka sebetulnya kalau mengikuti keteraturan saja, manusia hanya mengikuti yang namanya petunjuk, yang namanya nggak ada. Mau tak korupnya lewat mana, yang ada tadi jenuh, yang ada malah justru bukannya merasa dekat, merasa tadi hati menjadi tenang ya, ala bizikrullahi tatmainul qulub, bukan. Yang ada masuk adalah allazi wasfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Maka perlu pengorbanan. Sama seperti di Quran. Apa? Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Ada setelah engkau mencapai satu titik, satu makom di mana ada yang namanya kemenangan, menaklukkan hawa nafsu, itu ditandai. Key performance indicatornya orang yang seperti itu apabila sudah berhasil sholat dan berkurban. Ada kurbannya. Jangan sampai jadi fawailul lil musholin. Kenapa? Orangnya sholat tapi cilaka karena abai. Abai terhadap apa? Nilai dari sholat itu sendiri tidak terimplementasikan dan kemudian tidak tereplikasi dengan baik dan bisa menjadi bergulir sehingga menghasilkan kebaikan yang sifatnya eksponensial. Ini yang nggak ada. Nah, yang kita harus rubah. Maka di dalam pekerjaan itu kalau ada ilmu menjadi beda. Kenapa? Iman dan ilmu darajahnya beda. Ibarat orang naik mercusuar. Perspektifnya lebih luas. Dia terlihat bisa menjadi sumber cahaya, menuntun orang yang dalam kegelapan mau sesat kan gitu ya Pak. Tapi sekaligus dia juga bisa punya potensi dan peluang untuk melihat lebih baik daripada yang lain. Maka dalam bahasa Quran itu indah sekali. Orang beriman dan berilmu derajatnya yang ditingkatkan. Kenapa? Dengan derajatnya ditingkatkan, dekat dengan Allahnya bisa menjadi kenyataan. Ini takorup. Orang melihat kitab sekarang begini Pak. Ada suara saya terdengar sampai belakang. Alhamdulillah kan Bapak pakai mic. Oh, persoalannya bukan cuma persoalan mic. Mungkin kalau orang sound system akan berkata, itu pekerjaan saya Pak, bahwa suara itu akan diamplifikasi sehingga kemudian intensitasnya naik dari sekian desibel menjadi sekian desibel. Daya yang digunakan adalah 250 watt dan itu didapatkan dari mengubah satu daya yang bersifat voltasi kan gitu. Menjadi sebuah daya tenaga gitu. Kemudian itu akan menjadi gelombang mekanik. Selesai. Edit value-nya di mana? Allahnya di mana? Nggak ada Pak kalau cuman itu fisika. Loh, suara datangnya dari mana? Ini kan never ending question. Tidak pernah berhenti dalam proses bertanya. Allah menciptakan suara itu dari mana? Saya sering sampaikan. Nggak sesederhana itu. Kita bisnis as usual. Padahal kita diminta mengenal Allah. Kita mengatakan ana indazani abdi, hadis qudsi itu hafal betul. Allah itu sebagaimana prasangka kita. Tapi kita menempatkan Allah jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Lah bagaimana prasangka kita bahwa Allah itu dekat kemudian bisa menjadi dekat betulan? Suara ada hubungannya sama gravitasi. Orang tertawa, Pak Tauhid nggak usah mengada-ngada deh. Kalau ilmu gotak gatok jangan terlalu dipaksakan. Gravitasi itu gaya tarik bumi. Suara itu gelombang mekanik udara yang didesak sehingga menggetarkan ini membran beduk yang namanya membran timpani di telinga supaya menggetarkan tulang-tulang pendengaran yang namanya malleus incus stapes, bahasa Indonesianya pelana sanggurdi martil. Dari sana menggoyang rumah siput. Rumah siput di bawah-bawah apa? Bukan, ini rumah siput yang di dalam otak. Di dalamnya apa? Cairan, namanya endolimfe. Lah kenapa pakai cairan Pak Tauhid? Cairan itu paling peka terhadap getaran, sangat sensitif. Getaran sekecil apapun akan menjadi riak di permukaan, bener nggak? Kita ngelempar kerikil gitu Pak. Itu ditangkap oleh bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus itu yang kemudian menarik ion natrium, mengubahnya menjadi listrik tubuh dan kemudian menghantarkan data suara dari beduk timpani tadi yang didengar dari lingkungan dengan udaranya bergerak masuk ke pusat pendengaran yang ada di pinggir telinga sini disebutnya lobus temporalis. Lalu di sana ada memori, ini teh suara naon mercon. Oh bukan, ini mah Ustadz Denny sedang murojaah kan gitu. Beda, tartilnya bagus, suaranya merdu gitu. Oh itu mah mahfuzat yang dibacakan sebagai bagian dari kata mutiara, mufrodat dan sebagainya. Kedengaran, oh itu mah lagu dangdut. Misalnya. Tahu di situ, masuk. Nah, hubungannya dengan gravitasi Pak, tadi kan manusia. Nilai tambah kalau kita mendengar suara sampai berurai air mata bisa. Ya Allah, tanpa engkau beri udara nggak ada suara. Di atas garis Karman 100 km ke atas saja Pak. Nanti kalau tahun baru kan kita mah beledak-beleduk beli roket kembang api itu satuin aja jadi satu, terus kita mengikatkan diri di sana gitu ya. Siapa tahu bisa terbawa terbang gitu ya. Kurang lebih 100 km di atas troposfer melampaui ketinggian 100 km masuk melewati namanya garis Karman. Vakum, sudah nggak ada udara. Mau gogorowokan gimana? Paru-paru saja tidak terisi udara, pita suara tidak tergetar, suaranya tidak bisa merambat. Mau kemana? Nggak ada suara Pak. Oh iya, berarti suara syaratnya perlu udara sebagai media. Terus gravitasi hubungannya di mana Pak? Gimana udara bisa bertahan di muka bumi? Kalau tidak ada gravitasi, bukankah udara itu partikel yang punya massa? Kalau tidak ada gravitasi ngapung orang naoge ngapung.
Udaranya tidak ada. Loh kenapa bisa ada gravitasi? Ada engine-nya dong. Ada besi dan nikel. Ya Allah, diciptakan besi dan nikel itu dengan panas tinggi dan kondisi padat di dalam inti bumi menjadi engine untuk rotasi. Di luarnya ada yang disebut dengan outer mantle, inti luar. Jadi ada yang disebut inti tapi yang sisi luar itu cair. 5.500 km tebalnya itu di kedalaman 5.500 terdiri dari besi dan nikel yang berputar sehingga disebut dengan geodinamo. Geodinamo dari besi dan nikel yang berputar ini menghasilkan yang disebut medan. Yang pertama adalah medan magnet, yang kedua adanya electricity atau medan elektromagnetik khusus pada bumi. Nah, medan magnet ini yang kemudian menjadi sabuk Van Allen. Sehingga yang namanya ledakan-ledakan sinar letupan radiasi matahari dan juga radiasi kosmis lainnya tidak merusak karena sifatnya ionifikasi, pengion, tidak merusak atmosfer yang ada di muka bumi. Itu kita nggak pernah bersyukur, Pak. Bahwa ada geodinamo besi dan nikel yang terus berputar dengan ketebalan 5.500 km dengan suhu, mohon maaf bukan ketebalan, suhu 5.500 derajat Celcius, ketebalannya kurang lebih di kedalaman lebih, tentu lapisan terluar saja 0 sampai 60 km, berarti itu kedalamannya lebih dari 200 km ke bawah, bayangkan. Yang bisa ditumbuhi tanaman, bisa ada hewan ternak, bisa ada manusia, itu lapisan terluar litosfera 0 sampai 60 km. Yang dibor-bor sampai dapat minyak bumi, sampai ada yang namanya fosil yang berubah menjadi rantai hidrokarbon itu di 60 km lapis terluar yang dalamnya, Pak. Nah, ini added value bahwa orang mendengar sampai bercucuran air mata karena ceritanya nggak sampai persoalan suara terdengar, melainkan Allah memberikan yang namanya gaya tarik bumi lewat adanya geodinamo sehingga yang namanya radiasi matahari yang jaraknya 150 juta kilometer dan dalam unsur tata surya dianggap sangat dekat tidak bisa ngerusak atmosfera kita. Kenapa? Ada perlindungan dari perisai magnetik yang dihasilkan oleh pergerakan besi dan nikel. Maka kalau orang melihat besi cuma sekedar melihat besi dan kemudian teorinya secara kimiawi belaka, oh unsurnya begini, valensinya 2 dan 3, fero dan feri, selesai, Pak. Tapi kalau melihat di sana, besi itu robana maholak tahasa batilan bersama dengan nikel punya peran yang luar biasa sehingga kemudian menghasilkan suara dan yang tadi yang namanya ayat-ayat suci yang dilantunkan dengan indah beserta maknanya masuk. Itu added value, itu takorup. Pak, pekerjaan saya nggak ada hubungannya dengan ilmu alam. Mangga, semua ilmu juga dari segi administrasi. Coba kita baca, ini huruf tulisan diketik berulang-ulang. Pernah nggak maknanya? Bisa datang dari Allah dari mana ya? Ternyata simbol. Bagaimana kalau otak kita tidak bisa menerjemahkan simbol yang diawali di kota Ur di zaman Sumeria atau di zaman Babilonia akhir ketika piktograf dan hieroglif mulai diperkenalkan? Gimana kalau kita tidak bisa punya kemampuan kecerdasan semantik dan semiotika, lambang kok jadi bunyi. Ya Allah, lambang jadi bunyi saja itu ternyata di otak kita itu sudah diberi tempat sehingga kita bisa mengasosiasikan arti, punya memori. Setiap detik, setiap saat kita bisa menjadikan yang namanya aktivitas kita ibadah. Kalau dasarnya akidah itu. Tapi kalau skeptis pragmatisme, apapun yang dikerjakan buntut-buntutnya terkapitalisasi, buntut-buntutnya duit. Selama nggak jadi duit, nggak dapat bonus, ngapain kita melakukan hal lebih, kan gitu, Pak. Tapi kalau kemudian itu tidak jadi ilmu, kita kadang-kadang mendalami satu hal, ngulik sampai dalam capek, kamu tuh nggak overtime aja kamu bawa dan kamu pelajari, untuk apa sih? Pertama, bisa jadi amal jariah apabila kebermanfaatannya terasa bagi umat, gitu kan. Yang kedua, dengan ilmu yang kita dapatkan, insya Allah bahwa tumbuhlah hubu haba, sayapnya kan khauf dan roja dalam ilmu tasawuf. Tidak hanya sekedar cinta dan kasih sayang, tapi juga diawali ketakutan. What I supposed to do, kemana saya harus bergerak setelah ini, kemana aku menuju, ya kan? Min aina, fa aina tasabun, kemana? What I supposed to do, what I should be as a human, saya harus jadi apa? Gitu. Tanya. Nah, ketika ini sudah terakumulasi, maka takorup kita berhasil kita bangun. Bil faraid wa anna wafil. Jadi di situ nafilah yang sunnah yang tidak wajib dikerjakan, yaitu dengan cara mencari ilmu dari apa yang kita lakukan sehingga masing-masing
kita di setiap tempat kita akan mendapatkan nilai tambah yang bernilai ibadah. Dan waktunya tidak terasa sudah habis, padahal ngomongnya udah cepat. Nih, baiklah, karena saya masih harus melanjutkan ke Kementerian Keuangan, saya mohon izin dan mohon maaf. Mudah-mudahan setelah dari sini makin mencintai apa yang dikerjakan, dan please tolong jangan sia-siakan waktu sehingga menjadi bagian dari orang yang merugi, karena kemudian yang tadi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung menjadi orang mukmin. Satu syaratnya apa? Yang sholatnya khusyuk. Yang kedua apa? Yang nggak menyia-nyiakan waktu, kan itu. Beruntung kita, karena waktu kita tahu harus kita kembalikan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazina hum an salatihim khashi'un wallazina hum anil la'wi